Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini secara khusus saya lebih memfokuskan substansi bacaan ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Ada dua yang menggetarkan hati saya, dan ini yang selalu saya ingat. Kalau keadaannya memang harus cepat, misalnya kita sholat berjemaah, sudah pasti waktunya singkat. Kecuali kita sholat sendirian pada malam hari, ya, punya waktu yang senggang, punya waktu yang santai, yaitu dua hal. Pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah seandainya beliau melakukan sesuatu dengan menambah-nambah Quran, ayat-ayat Quran, maka dengan jelas dia akan dipegang tangannya dan kemudian dipotong jantungnya. Kemudian yang kedua adalah Allah menantang kita, ya, atau memberikan suatu pandangan yang sangat keras, yaitu di surah Al-Waqiah, di dalam dua ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan Maha Besar, Maha Agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian ditutup pula fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi begitu pentingnya, ya, begitu penting, di mana kepada kita dibayangkan, ya, seandainya kamu telah mencapai ajal di mana nyawamu sudah berada di kerongkongan dan kamu lihat nyawa itu bergerak, melaju dari dirimu, dan kami lebih dekat kepada kalian, akan tetapi tidak bisa kamu lihat. Dan seandainya kamu benar dan kamu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian dapat mencegah, ya, waktu nyawa kita mau lepas, kita nanti lihat, ya, kita lihat mau lepas dari badan kita, kita lihat dan ditantang, kalau kamu bisa menarik kembali, mencegah dia keluar, kalau kamu memang betul-betul benar, berkuasa, mampu. Itu kan dua hal yang sangat meresap di dalam
hati kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diingatkan, seandainya kau menambah-nambah ayat Quran dengan atas nama kami, maka kami akan pegang dengan tangan kananmu dan dipotong jantung. Ini yang selalu di dalam Al-Quran itu, setidak-tidaknya 2 hal ini saya ingat. Ya. Mari kita baca pertama di dalam surah Al-Haqqah. Ya. Yaitu ayat 44, 45, 46. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya Muhammad mengadakan sebagian ayat atau perkataan atas nama kami, la akhadna minhul watin, la akhadna minhul yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, summa laqata'na minhul watin, kemudian kami potong pembuluh jantung. Kemudian diingatkan lagi, fama minkum min ahadim anhu hazisin, maka tidak ada seorang pun, fama minkum min ahadin anhu hazisin, maka tidak seorang pun dari kamu dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Ya. Itu substansi dalam Subhana Rabbiyal Azim. Bagaimana kita bisa berdoa, kan? Kemudian di dalam surah Al-Waqi'ah, mungkin Bapak Ibu ingat, kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, bahwa surah itu bisa dijadikan bacaan tiap malam, maka rezeki kita akan terjamin. Hampir semua orang-orang berkeyakinan itu. Sebenarnya itu suatu insentif, ya, supaya kita membaca surah Al-Waqi'ah terus menerus. Namun untuk kita berpikir 2 kali. Jadi kalau hadis itu disampaikan kepada para sahabat, itu dengan asumsi bahwa sahabat itu orang Arab. Kemudian dia sudah paham karena bersama Rasulullah. Jadi kalau ada hadis yang demikian atau perkataan Rasulullah SAW kepada mereka, itu mereka sudah punya pengertian makna yang jauh lebih paham dari sisi orang Indonesia khususnya untuk memahami hadis itu. Ya. Memang apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentu ada jaminan memang untuk
memperoleh rezeki dengan membaca surah Al-Waqiah tiap malam. Ya, tapi bukan itu sebenarnya tujuan akhirnya, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa kalau begitu ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Mengapa kalau begitu ketika nyawa sampai di kerongkongan tidak mencegah dia keluar? Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat daripada kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kamu tidak, tetapi kamu tidak melihat. Kalian tidak melihat kami maksudnya, ya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah? Mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha. Kamu dapat mengembalikan nyawa itu, dapat menarik nyawa itu. In kuntum shadiqin. Kalau seandainya kamu betul-betul orang yang benar. Nah, dua hal ini yang menggetarkan hati, ya, ketika kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nabi Muhammad bisa digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Walaupun dalam bahasa seandainya, umpamanya. Ini seperti yang saya jelaskan, kalau dalam surah Al-Ala, At-Tariq dan Al-Ghasyiyah itu kalimatnya berita, ya, berita. Kemudian juga ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu untuk menggugah pikiran. Kemudian ada juga perintah, yaitu fadzakir, perintah, ya. Dan perintah itu karena kita diperintah berarti kita dekat, ya kan? Orang mengatakan waktu sujud itu kita paling dekat, betul, oleh karena kita mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pertama kali Quran turun itu perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga di dalam substansi Al-Ala ada cerita mengenai surga dan neraka, tapi dengan bahasa yang elegan, ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Dia tidak mempersonifikasi orang itu dalam keadaan utuh, ya, muka, ya. Sama dengan kita bisa mengatakan kamu udah datang kemarin, gitu kan, ya, dalam acara itu, gitu. Tapi lebih halus,
itu udah kelihatan mukanya, ya gitu. Demikian juga di dalam Allah berkomunikasi dengan kita dengan wujuhu yauma izin na'imah, wujuhu yauma izin khasyah. Ya. Jadi lebih bagi kita adalah memahaminya itu sebagai Allah memberitahu kami menciptakan surga dan neraka, ya, sebagai bentuk ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Berbeda dengan di dalam substansi al-azim diceritakan juga surga dan neraka. Ceritakan juga surga dan neraka, terutama dalam surah Al-Haqqah. Tapi di situ lebih kepada personifikasi, ya. Jadi misalnya dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, ya, maka dia berkata, langkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku. Ya, itu. Jadi menunjukkan penyesalan yang sangat dalam. Gitu. Jadi kelihatan di situ lebih personifikasi dari ayat yang di dalam surah Al-Ghasyiyah. Ya, dia lebih perbedaan itu. Tentu di sini memerlukan tingkat ketelitian yang baik gitu, dalam ilmu Quran mengenai bahasa Arab. Ya. Saya kira satu gambaran, nanti kita mulai lagi mengenai memperdalam khusus surah Al-Haqqah. Tapi karena ini merupakan kesan yang sangat kita pegang, di mana dalam surah Al-Haqqah dan Al-Qamar, Al-Qiyamah itu ada bagian yang sangat penting kita ingat. Adalah dua hal itu. Jadi kalau kita ruku di dalam dalam berjamaah untuk mengingat dua hal itu, saya kira cukup waktu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diingatkan seandainya, dan bagaimana kita diingatkan nanti, ya. Pada waktu sakaratul maut kita bisa melihat ini akan nanti kita hadapi, pasti kita akan hadapi waktu kita sakaratul maut, di mana nyawa kita berada di kerongkongan, tapi kita tidak bisa berbuat, hanya melihat saja. Nanti pada waktu sakaratul maut, mata kita menjadi jelas, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat sekarang ini. Ya, mata kita menjadi jelas, bisa melihat malaikat, bisa melihat ruh kita pergi. Ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.